Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggun Eka Pringgadani dengan NIM D1B1 21167 dari kelas D angkatan 2021 program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inseminasi buatan. Jadi, inseminasi buatan adalah metode reproduksi ternak yang melibatkan penyuntikan semen benteng yang dipilih ke dalam leher rahim sapi betina untuk membuahi telur. Nah, proses ini memungkinkan peternak untuk meningkatkan genetika kawanan sapi, mengontrol perkembangbiakan hewan ternak, dan meningkatkan efisiensi reproduksi sapi betina. Nah, dengan menggunakan teknik yang tepat dan dengan pemantauan yang cermat, inseminasi buatan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kawanan sapi. Nah, mengapa dilakukan inseminasi buatan? Nah, karena metode ini digunakan untuk memperbaiki genetika ternak tanpa perlu memelihara sapi jantan secara langsung di peternakan. Nah, inseminasi buatan ini memungkinkan peternak untuk mengontrol persilangan dan memilih sumber genetik yang tepat tanpa harus membeli atau memelihara sapi jantan yang biasa menjadi lebih mahal dan merepotkan. Nah, inseminasi buatan ini digunakan untuk sebagian besar ternak pemerah dan dalam kasus-kasus di mana sapi jantan itu hidup tidak selalu praktis atau ekonomis untuk dipelihara secara penuh. Nah, metode ini juga membantu memastikan reproduksi yang efisien dan mengoptimalkan genetika ternak sesuai dengan kebutuhan peternakan. Nah, inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu peningkatan genetika. Nah, dengan menggunakan inseminasi buatan, peternak itu dapat memilih semen dari benteng dengan genetika unggul untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik dalam hal pertumbuhan, produksi susu, ketahanan terhadap suatu penyakit, dan sifat-sifat lain yang diinginkannya. Yang kedua, yaitu kontrol keturunan. Nah, dengan inseminasi buatan ini, peternak dapat lebih mudah mengontrol keturunan sapi yang dihasilkan, termasuk memilih jenis kelamin yang diinginkan dan menghindari resiko penyakit genetik yang dapat diturunkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi reproduksi. Nah, inseminasi buatan ini memungkinkan peternak untuk mengoptimalkan waktu inseminasi berdasarkan siklus reproduksi sapi betina, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan kehamilan dan mengurangi waktu tunggu antar kelahiran. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko penularan. Nah, dengan tidak menggunakan sapi jantan secara langsung, resiko penularan penyakit antara hewan dapat dikurangi. Nah, membantu menjaga kesehatan dan kebersihan kawanan sapi tersebut. Terus selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Nah, dengan memilih banteng yang berkualitas tinggi untuk inseminasi, peternak dapat meningkatkan produktivitas kawanan sapi dalam hal produksi susu, pertumbuhan, dan kualitas daging. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam inseminasi buatan ini, yang pertama yaitu pistol inseminasi. Nah, pistol ini merupakan alat yang digunakan untuk menyuntikkan semen benteng ke dalam leher rahim sapi betina. Yang kedua ada semen benteng. Semen benteng ini merupakan bahan utama yang digunakan dalam inseminasi buatan untuk membuahi telur sapi betina. Yang ketiga ada pelumas, di mana digunakan untuk memudahkan masuknya pistol inseminasi ke dalam leher rahim sapi dan memperlancar proses inseminasi. Yang keempat ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk menjaga kebersihan serta sterilisasi saat melakukan prosedur inseminasi. Yang kelima ada klip penjepit. Nah, klip penjepit ini digunakan untuk menyimpan pistol inseminasi agar tidak tercecer atau terkontaminasi. Terus yang keenam ada buku catatan. Nah, buku catatan ini digunakan untuk mencatat data inseminasi, termasuk tanggal inseminasi, nomor identifikasi sapi, dan informasi penting lainnya. Yang ketujuh ada grafik kehamilan, di mana digunakan untuk memantau siklus reproduksi sapi betina dalam memprediksi waktu kelahiran. Yang kedelapan ada buku rekam kesehatan. Nah, digunakan untuk mencatat riwayat kesehatan dan reproduksi sapi, termasuk hasil inseminasi dan keberhasilan kehamilan. Nah, pada proses inseminasi buatan pada sapi,
ini melibatkan beberapa langkah dan metode kerja yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Nah, berikut langkah-langkah umum dalam metode kerja inseminasi buatan pada sapi. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, persiapan ini dilakukan dengan memastikan semua alat dan bahan yang diperlukan telah disiapkan dengan baik. Sapi betina yang akan diinseminasi juga perlu dipersiapkan dengan membersihkan area sekitar vulva dan leher rahim. Yang kedua, identifikasi sapi. Nah, sapi betina yang akan diinseminasi perlu diidentifikasi dengan nomor identifikasi yang jelas untuk mencatat data inseminasi dengan benar. Yang ketiga, yaitu pemilihan semen. Nah, memilih semen benteng yang memiliki genetika unggul sesuai dengan tujuan beternak yang diinginkan. Terus selanjutnya yaitu proses inseminasi. Nah, proses inseminasi ini dilakukan dengan memasukkan pistol inseminasi yang berisi semen benteng ke dalam leher rahim sapi betina melalui rektum. Nah, teknik yang tepat dan hati-hati diperlukan untuk memastikan semen ini disuntikan dengan benar. Selanjutnya yaitu pencatatan data. Nah, setelah proses inseminasi selesai, data itu penting seperti kita mencatat seperti tanggal inseminasi, nomor identifikasi sapi, jenis semen yang digunakan, dan informasi lainnya perlu dicatat dengan baik dalam buku catatan atau rekam kesehatan. Terus selanjutnya ada pemantauan kehamilan. Nah, setelah inseminasi dilakukan, sapi betina ini perlu dipantau untuk memastikan keberhasilan kehamilan. Pemeriksaan ultrasuara atau tanda-tanda kehamilan lainnya yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan kehamilan. Nah, hasil dari proses inseminasi buatan pada sapi dapat berupa keberhasilan kehamilan pada sapi betina yang diinseminasi. Nah, setelah proses inseminasi dilakukan, sapi betina akan mengalami proses kehamilan yang jika berhasil akan menghasilkan anak sapi. Nah, proses inseminasi ini juga dapat meningkatkan genetika. Melalui inseminasi buatan, peternak ini dapat meningkatkan genetika kawanan sapi dengan memilih semen benteng yang berkualitas tinggi yang akan tercermin dalam keturunan sapi yang lahir. Dan terjadi juga peningkatan produktivitas dengan memilih benteng yang berkualitas tinggi untuk inseminasi. Nah, peternak ini juga dapat meningkatkan produktivitas kawanan sapi dalam hal produksi susu, pertumbuhan, dan kualitas dari dagingnya. Nah, untuk kesimpulannya, inseminasi buatan pada sapi adalah prosedur reproduksi ternak yang melibatkan penyuntikan semen benteng ke dalam leher rahim sapi betina untuk membuahi telur. Nah, proses ini mungkin dilakukan peternak untuk meningkatkan genetika kawanan sapi, meningkatkan produktivitas, dan mengontrol perkembangbiakan hewan ternak. Nah, dengan menggunakan alat dan bahan yang tepat serta mengikuti metode yang benar, inseminasi buatan ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan reproduksi sapi betina dengan mengoptimalkan hasil beternak. Nah, pemantauan kehamilan dan pencatatan data merupakan langkah penting dalam mengevaluasi keberhasilan proses inseminasi buatan dan meningkatkan manajemen reproduksi sapi. Nah, saran untuk meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan pada sapi yang pertama yaitu kita harus memilih semen benteng yang berkualitas tinggi dengan genetika unggul untuk meningkatkan genetika kawanan sapi. Yang kedua, memastikan persiapan yang baik sebelum proses inseminasi, termasuk persiapan sapi betina dan alat yang diperlukan. Yang ketiga, mengikuti metode kerja yang tepat dan hati-hati selama proses inseminasi untuk memastikan penyuntikan semen dilakukan dengan benar. Yang keempat, melakukan pemantauan kehamilan secara teratur setelah inseminasi untuk memastikan keberhasilan reproduksi sapi betina. Yang kelima, mencatat data inseminasi dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan proses reproduksi sapi di masa mendatang. Nah, adapun keuntungan dari proses inseminasi buatan ini yang pertama yaitu peningkatan genetika. Jadi, ini memungkinkan peternak untuk memilih semen benteng berkualitas tinggi dengan genetika unggul untuk meningkatkan genetika kawanan sapi. Yang kedua, ada kontrol perkembangbiakan. Nah, kontrol ini yang memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkembangbiakan ternak, termasuk penjadwalan kehamilan dan pemilihan genetika yang diinginkan.
Yang ketiga, ada efisiensi reproduksi. Jadi, efisiensi reproduksi ini memungkinkan peningkatan efisiensi reproduksi dengan mempercepat proses perkembangbiakan dan meningkatkan tingkat keberhasilan kehamilan. Yang keempat ini ada mengurangi resiko penyakit, di mana kita itu dapat mengurangi resiko penularan penyakit yang dapat terjadi melalui kontak langsung antara sapi betina dan sapi jantan. Yang kelima dan yang terakhir merupakan meningkatkan produktivitas. Jadi kita itu dapat meningkatkan produktivitas kawanan sapi dalam hal produksi susu, pertumbuhan, dan kualitas daging. Nah, untuk kerugiannya atau kekurangannya, yang pertama yaitu biaya. Jadi proses inseminasi buatan ini dapat memerlukan biaya awal yang tinggi untuk membeli semen benteng yang berkualitas tinggi dan peralatan inseminasi. Yang kedua, ada keberhasilan variabel. Jadi, tingkat keberhasilan inseminasi buatan ini dapat bervariasi tergantung pada keterampilan peternak, terus pada kualitas semen dan pada kondisi sapi betina. Yang ketiga yaitu keterbatasan teknologi. Jadi, pada proses inseminasi ini juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melakukan prosedur inseminasi buatan, serta akses di peralatan dan teknologi yang diperlukan. Yang keempat, ada ketergantungan pada semen benteng. Jadi, bergantung pada ketersediaan dan kualitas semen benteng untuk memastikan keberhasilan reproduksi yang dapat menjadi kendala jika terjadi keterbatasan pasokan semen. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesulitan pemantauan. Nah, memerlukan pemantauan yang cermat terhadap keberhasilan kehamilan dan kesehatan sapi betina setelah proses inseminasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang inseminasi buatan pada sapi betina. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.